Hai, gua Fauzi, mahasiswa Teknik Industri Universitas Pancasila. Di video ini gue bakal bahas tentang analisa persaingan, perilaku konsumen, nilai vintage, strategi perusahaan, dan dominasi pasar konsumen digital dari seluruh marketplace e-commerce di Indonesia tahun 2023. Yuk, mari kita cek videonya. Yang pertama adalah analisa persaingan. Bukan menjadi rahasia umum bahwa transformasi digital 4.0 menjadi sebuah ajang tersendiri bagi para e-commerce untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka. Apalagi pada Ramadan kemarin, para e-commerce berlomba menghadirkan ragam inovasi, fitur menarik, hingga promo terbaik. Untuk melihat persaingan tersebut, Snapchat melakukan riset konsumen dalam berbelanja online selama 3 bulan terakhir. Riset dilakukan dengan metode online yang diikuti oleh 1.000 responden dari usia 20 sampai 35 tahun di berbagai wilayah di Indonesia. Riset tersebut menunjukkan bahwa 77% konsumen di Indonesia mengaku Shopee merupakan merek yang paling diingat. Tokopedia mengikuti di urutan kedua dengan angka 18% dan diikuti urutan ketiga yaitu Lazada sebesar 4%. Adapun Shopee berada di urutan pertama karena menurut riset tersebut Shopee menjadi e-commerce yang paling aktif dalam memperkuat posisinya melalui berbagai program seperti iklan, acara TV, live streaming, video, promo, dan kolaborasi lainnya. Dari survei tersebut terdapat 3 program yang paling diminati oleh responden pertama, yaitu Shopee Big Sale Ramadan Sale menjadi favorit 88% konsumen. Kedua adalah Tokopedia, yaitu Ramadan Extra sebanyak 41%. Dan ketiga yakni Lazada Ramadan Festival sebanyak 19%. Alasan lain mengapa Shopee menjadi favorit konsumen karena sebanyak 74% responden mengaku mengetahui program Shopee gratis ongkir semua toko. Lalu kemudian 48% responden mengetahui program Shopee Cashback 50% 5 waktu. Dan 61% mengetahui program Shopee Serba 1000. Sedangkan program dari Tokopedia Cashback sebar kumpul untung Ramadan Extra diketahui oleh 26% responden. Lalu Tokopedia Flash Sale Ramadan Extra diskon kilat 38%. Lalu Lazada Gratis Ongkir Ramadan Festival 19% dan Lazada Diskon Langsung Ramadan Festival 15%. Oke, yang kedua adalah perilaku konsumen. Konsumen di Indonesia mayoritas bertransaksi di lebih dari satu platform. Menurut laporan Jakpad, namun hanya Shopee yang didominasi oleh pelanggan perempuan. Secara umum, transaksi rata-rata pengguna itu sebesar Rp475.810.000 dalam sebulan. Segmen yang berbelanja lebih dari nilai ini yakni laki-laki, Gen X, dan milenial. Demikian dikutip dari laporan Jakpad. Adapun perbandingan demografi konsumen JDID, Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Titi Indonesia. Yang pertama adalah JDID, itu pelanggan perempuannya sebesar 45% dan pelanggan laki-lakinya itu sebesar 55%. Dan Gen Z-nya sebesar 28%, Millennials itu 66% dan Gen X 6%. Lalu Shopee, pelanggan perempuannya sebesar 56% dan pelanggan laki-lakinya sebesar 44%, di mana Gen Z-nya sebesar 42%, milenialnya 50%, lalu Gen X-nya 8%. Lalu Blibli, pelanggan perempuannya sebesar 47%, pelanggan laki-lakinya sebesar 53%, yang dimana Gen Z-nya 30%, Millennials 60%, dan Gen X-nya 10%. Lalu selanjutnya Tokopedia.
Pelanggan perempuannya sebesar 42%, pelanggan laki-lakinya sebesar 58%, yang didominasi Gen Z sebesar 30%, Millennials 62%, dan Gen X-nya 8%. Lalu e-commerce Lazada. Pelanggan perempuannya ini sebesar 45%, pelanggan laki-lakinya sebesar 55%, yang didominasi dengan Gen Z sebesar 34%, Millennials 57%, dan Gen X 9%. Yang terakhir adalah Bukalapak. Pelanggan perempuannya sebesar 30%, pelanggan laki-lakinya 70%. Didominasi dengan Gen Z sebesar 34%, Millennials 56%, dan Gen X-nya sebesar 10%. Yang ketiga adalah nilai vintage. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia melahirkan puluhan platform e-commerce. Namun tidak semua berhasil bertahan meski punya modal triliunan. Kabar terbaru datang dari JDID, dikabarkan menutup layanan logistik setelah mengumumkan PHK besar-besaran. Salah satu e-commerce terbesar ini, JDID, ditimpa banyak berita buruk setelah pengumuman PHK. Perusahaan patungan JD.com dan pengusaha Indonesia ini dikabarkan menutup layanan logistiknya. Seperti dilansir pada situs resmi, JDL Express Indonesia mengumumkan status nonaktif layanan mereka per tanggal 22 Januari 2023. Baik, selanjutnya adalah strategi perusahaan. Perusahaan e-commerce Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak gencar menyasar pasar pedesaan. Pasar tersebut dianggap mempunyai potensi yang besar. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat bahwa sejak awal pandemi COVID-19, di Indonesia terjadi peningkatan jumlah konsumen digital sebesar 21 juta orang. Sebanyak 72% berasal dari wilayah perdesaan. Adapun riset ALPA, JWC, Ventures, dan Kearner juga menunjukkan ekonomi digital Indonesia akan ditopang oleh konsumen di kota tingkat 2 dan 3, yaitu perdesaan, dalam 5 tahun ke depan. Simak e-commerce dengan pengunjung bulanan tertinggi pada Databox. Yang pertama itu adalah Tokopedia sebesar 158,1 juta. Yang kedua, Shopee sebesar 134,4 juta pengunjung. Yang ketiga, Bukalapak sebesar 30,1 juta pengunjung. Selanjutnya, Lazada 28 juta pengunjung, lalu Blibli 16,3 juta pengunjung, Orami sebesar 12,8 juta pengunjung, Ralali 5,5 juta pengunjung, Bineka 4,5 juta pengunjung, lalu JDID 3,8 juta, dan terakhir Zalora sebesar 2,6 juta pengunjung. Strategi e-commerce jerat pasar perdesaan dalam menangkap peluang pasar perdesaan. E-commerce mesti menyiapkan strategi efektif. Kuncinya tentu menyimbangkan antara kesiapan dan besarnya pangsa pasar di desa tersebut. Ini merupakan agar target dari proyeksinya tepat untuk menjustifikasi program serta pendanaan. Tokopedia dan Bukalapak serta Shopee pun gencar menyasar pasar perdesaan. Direktur Shopee Indonesia, Christine Juarto, sempat mengatakan bahwa Shopee melakukan dua pendekatan
dalam menyasar pasar luar kota besar atau perdesaan. Pertama, mengingat lebih banyak pembeli. Adapun salah satu strateginya adalah layanan berupa COD atau cash on delivery atau bayar di tempat. Selanjutnya yang kelima adalah dominasi pasar konsumen digital. Yang pertama, Tokopedia. Berdasarkan jumlah pengunjung per bulannya, Tokopedia saat ini menjadi marketplace nomor 1 di Indonesia, yakni sebesar 135 juta. Menurut survei e-commercial Q, salah satu alasan banyak konsumen memilih Tokopedia adalah karena beragamnya pilihan produk yang tersedia. Di Tokopedia sendiri, kategori produk yang paling banyak dicari adalah produk elektronik, diikuti dengan fashion dan bahan makanan. Dari sisi penjual, jumlah merchant di Tokopedia sendiri didominasi oleh UMKM. Untuk mendukung merchant yang berjualan di marketplace, Tokopedia memiliki beberapa fitur, yakni fitur promosi, broadcast chat, statistik toko, hingga keuangan, di mana pebisnis bisa meminjam modal untuk mengembangkan usahanya. Lalu Shopee. Yang kedua, Shopee. Pertama kali berdiri di Singapura, Shopee menjadi marketplace kedua dengan pengunjung terbanyak, yaitu sebanyak 127 juta. Survei menunjukkan alasan utama banyaknya konsumen memilih Shopee adalah karena harga produknya yang terjangkau. Kategori produk yang paling populer di Shopee diantaranya kecantikan, peralatan rumah tangga, dan fashion, khususnya fashion muslim. Beberapa fitur yang dapat digunakan pebisnis yang berjualan di marketplace Shopee diantara lainnya adalah Shopee Live, asisten penjual, chatbot, dan banyak lagi. Bukalapak. Marketplace online ketiga yang paling banyak dikunjungi adalah Bukalapak dengan jumlah 34 juta. Bukalapak ini berdiri pada tahun 2010. Awalnya Bukalapak ditujukan sebagai lapak online bagi pelaku UMKM. Kini Bukalapak memiliki sekitar 6 juta merchant yang menjual berbagai macam produk. Serupa dengan Tokopedia dan Shopee, alasan konsumen berbelanja di Bukalapak adalah harganya yang murah dan pilihan produk yang beragam. Kategori produk yang paling banyak dicari di Bukalapak diantaranya adalah produk elektronik, fashion, dan hobi dan gaya hidup. Beberapa fitur Bukalapak yang dapat digunakan pebisnis yang berjualan di e-commerce diantara lain adalah inventaris barang, pantau saingan, dan sebagainya. Lalu Lazada. Selanjutnya di posisi keempat adalah Lazada. Marketplace online yang dimiliki oleh Alibaba Group ini memiliki jumlah pengunjung sebanyak 30 juta per bulannya. Berdasarkan survei konsumen, alasan utama mereka memilih Lazada sebagai platform untuk berbelanja online adalah reputasi yang baik dan harga yang terjangkau. Kategori produk yang paling banyak dicari di Lazada diantaranya adalah produk elektronik dan fashion. Walaupun dari jumlah pengunjung Lazada berada di posisi keempat, uniknya Lazada memiliki jumlah pengikut Facebook yang paling banyak dibandingkan marketplace lainnya, yakni sebesar 31 juta. Lalu pada posisi kelima adalah marketplace milik Jarum Group, yaitu Blibli. Per bulannya, Blibli memiliki 19 juta pengunjung. Banyak konsumen Blibli mengatakan alasan mereka memilih Blibli adalah karena reputasinya yang baik dan produknya yang otentik. Kategori produk yang paling banyak dicari di Blibli serupa dengan marketplace lainnya, yakni produk elektronik, fashion, dan bahan makanan. Berdasarkan data, Blibli jumlah mitranya kini mencapai 16.000 toko yang tersebar di lebih dari 300 kota. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like bila Anda menyukai video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.